Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Ihsan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu penilaian kinerja sumber daya manusia sektor publik. Yang pertama yaitu dasar teori. Pengertian kinerja. Kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja yaitu suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, serta kemampuan kerja. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definisi Bernardin and Russell 1993 menjelaskan, kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja di sini tidak bermaksud menilai karakteristik individu, tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihatkan tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja memiliki fungsi yang pertama yaitu memperjelaskan tentang apa, berapa, dan kapan kegiatan dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan. Yang kedua yaitu kegiatan, program, dan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya. Yang ketiga yaitu membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan yang tinggi dan seseorang itu tipe pekerja yang keras. Sedangkan dengan orang-orang mempunyai kinerja yang jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan yang rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian kinerja sumber daya manusia. Penilaian kinerja dalam rangka pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pembanding antara hasil nyata dicapai setelah satu tahap tertentu dikerjakan dengan hasil yang seharusnya dicapai untuk tahap tersebut. Sedangkan menurut Suyadi Prawisentono 1999, penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian formal atas hasil kerja seseorang yang dilakukan oleh seseorang penilai. Hasil penilaian harus disampaikan direksi atasannya dan kepada
karyawan bersangkutan, lalu dimasukkan ke dalam file dokumen kepegawaian karyawan bersangkutan. Penilaian kinerja salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan atau organisasi adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur secara objektif dan dilakukan secara berskala. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu penilaian tentang kondisi kerja yang dilaksanakan secara formal dan dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan suatu instansi tertentu. Selanjutnya yaitu kinerja pegawai. Menurut Kusrianto 1991 mendefinisikan kinerja karyawan sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Kemudian Gomez 1995 mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi, serta aktivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Sedangkan menurut Mangkunegara 2007 mendefinisikan kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu definisi konsepsional. Kinerja pegawai negara sipil adalah hasil kerja atau tingkat pencapaian hasil berdasarkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan seseorang individu dalam melaksanakan atau mengerjakan suatu pekerjaan agar dapat diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang pegawai. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penilaian kinerja. Yang pertama yaitu siapa, yang kedua yaitu apa yang akan dinilai, yang ketiga yaitu mengapa melakukan penilaian, yang keempat yaitu bila mana penilaian dilakukan, yang kelima di mana penilaian dilakukan, yang keenam yaitu bagaimana penilaian dilakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskannya. Yaitu pertama, siapa? Siapa yang dinilai? Semua pegawai. Penilainya yang pertama yaitu atasan langsung, yang kedua atasan lain, yang ketiga rekan sendiri, yang keempat bawahan, yang kelima manajer personalia, yang keenam konsultan, yang ketujuh kombinasi dari semua. Selanjutnya yaitu apa yang akan dinilai, yaitu objek yang akan dinilai yaitu manusia. Dimensi waktu yaitu prestasi saat ini dan potensi pengembangan. Yang kedua yaitu sertifikasi, yaitu sifat atau karakteristik pegawai dan hasil yang dicapainya. Selanjutnya yaitu mengapa melakukan penilaian. Yang pertama, memelihara potensi kerja. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga, menentukan kebutuhan akan pelatihan. Yang keempat, dasar pengembangan karir. Yang kelima yaitu dasar pemberian dan peningkatan balas jasa. Yang keenam yaitu membantu program pengadaan tenaga kerja. Yang ketujuh yaitu membantu mekanisme umpan balik dan komunikasi. Selanjutnya yaitu bila mana penilaian dilakukan. Yang pertama yaitu formal, yang terdiri dari setiap tahun, setiap semester,
setiap kuartal. Yang kedua yaitu informal, yang terdiri dari setiap minggu, setiap hari. Yang ketiga yaitu secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu di mana penilaian dilakukan, yaitu on the job operational. Yang pertama yaitu kantor atasan, yang kedua atas lokasi kerja, yang ketiga tempat khusus dalam organisasi. Selanjutnya yaitu off the job appraisal, yang terdiri dari kantor konsultan. Yang kedua yaitu dalam masyarakat atau tempat lain di luar organisasi. Selanjutnya yaitu bagaimana penilaian dilakukan. Yang pertama yaitu adanya metode tradisional yang terdiri dari rating scale, employee comparison. Yang ketiga yaitu checklist. Yang keempat fast form easy. Yang kelima yaitu interview. Yang keenam critical incident. Selanjutnya yaitu metode modern yang terdiri dari assessment center. Yang kedua management by objective. Yang ketiga yaitu human asset accounting. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan manajer sumber daya manusia seperti perencanaan SDM, penarikan dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, program-program kompensasi, promosi, demosi, pensiun, dan pemecatan. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja antara lain yaitu yang pertama yaitu sebagai sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan pengembangan bagi instansi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu landasan atau bahan informasi dalam pengembalian keputusan pada bidang ketenagakerjaan, misalnya promosi, mutusi, penentuan tinggi rendahnya kompensasi maupun kegiatan ketenagakerjaan lainnya. Selanjutnya yaitu untuk mereward performansi sebelumnya dengan memberikan nasihat kepada para tenaga kerja dalam instansi. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk memberikan umpan balik atau feedback yang mendorong ke arah kemajuan dan kemungkinan memperbaiki atau meningkatkan kualitas dan motivasi kerja yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kinerja. Yang pertama yaitu perbaikan kinerja. Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya yaitu penyesuaian kompensasi. Penilaian kinerja membantu pengambilan keputusan menentukan siapa yang harus menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk upah dan bonus yang didasarkan pada sistem merit. Yang ketiga yaitu keputusan penempatan. Keputusan penempatan ini yaitu promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antisipasi, misalnya dalam bentuk penghargaan. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan. Umpan balik kinerja membantu proses pengembalian keputusan tentang karir spesifik karyawan. Selanjutnya yaitu kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan pelatihan kembali. Setiap karyawan hendaknya selalu mengembangkan dirinya.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.